مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayahanda bunda semuanya, kaum muslimin jamaah Masjid Baitul Ma'mur, yang mudah-mudahan lahir batin adalah orang-orang yang makmur di dunia wal akhirah dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang menciptakan adanya subuh hari, dan juga maha suci Allah yang membangunkan kita di waktu subuh. Sungguh bangunnya kita di waktu subuh, apalagi di sepertiga malam, ini menjadi tanda bahwa Allah memilih kita. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa mencegah. Pun siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Maka hadir di rumahnya, apalagi di subuh hari, gak ada yang bisa menggerakkan kita selain hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Pak, hadirnya kita di sini murni hidayah Allah. Karena itu kenapa orang yang bersih hatinya, ibadahnya itu tidak akan melahirkan kesombongan, tidak akan melahirkan rasa bangga, karena tahu ibadah ini bukan prestasi kita, tapi murni pemberian Allah. Diberi kok sombong, kan nggak masuk akal. Orang yang merasa bangga, sombong dengan kebaikan dan ibadahnya, itu karena menganggap ibadah dan prestasinya itu kekuatan dirinya. Dia mampu. Nah, orang yang tahu hakikat ibadah, kebaikan yang ia lakukan, nggak bisa sombong. Bukan nggak mau, emang nggak bisa. Mau sombong gimana? Oh, dia diberi. Kita dititipin kok. Sombong itu kan nggak masuk akal. Jadi kenapa ya ketika Allah menyebutkan kesombongan iblis, Pak, itu redaksi Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Iblis itu tidak mau sujud, sombong, kafir. Nggak mau sujud, sombong, kafir. Jadi seakan-akan kesombongan itu akan melahirkan kekufuran. Artinya sombong dan kufur ini enggak sebab akibat, satu kelanjutan, hal yang sangat terkait. Karena orang yang sombong itu orang yang mengingkari karunia Allah yang ada pada diri. Jadi sombong itu dekat sekali dengan kekufuran. Karena kita bisa sombong itu karena ada benih kekufuran. Benih kekufurannya adalah kita tidak percaya dengan kebaikan Allah, hidayah Allah saat kita melakukan kebaikan itu. Dan kita merasa, coba Pak, apa dosanya Fir'aun? Fir'aun dosanya apa? Kan tidak mengakui ketuhanan Allah lalu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apa hakikat kesombongan itu? Tidak melihat nikmat Allah pada prestasinya lalu menganggap dirinya yang berprestasi. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun? Kan beda nama saja. Fir'aun mengaku Tuhan, kita mengaku ahli ibadah. Kan sama saja. Nah, sama-sama ngaku. Jadi karunia Allah hilang seakan-akan bukan pemberian Allah, lalu kita mengakui itu. Betapa kurang ajarnya Pak kita itu. Mengambil hak Allah lalu Allah dihilangkan. Kayak kudeta gitu bahasa kasar. Orang sombong itu mengkudeta Tuhan. Apa bedanya dengan Firaun? Maka sekali lagi kita bersyukur kita bisa ibadah, tapi hati-hati, ibadah itu bisa melahirkan kesombongan. Dan karena itu Pak, ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah itu yang terkenal dengan kitab hikamnya, itu diantara nasihat beliau di dalam kitab hikam, kata beliau, dosa yang melahirkan rasa hina, dosa yang membuat kita itu merasa hina, ini mohon dipahami dengan baik ya, kalau enggak ini berbahaya. Ini bahasa halus Pak, bahasa wali. Dosa yang melahirkan perasaan kita jadi hina, itu kata beliau itu masih lebih baik daripada ibadah yang melahirkan rasa sombong. Padahal dosa loh ini Pak. Jadi sekali lagi mohon dipahami ya. Dosa tapi membuat kita merasa hina, kata beliau, itu masih lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan tapi melahirkan rasa sombong. Jadi seakan-akan antara dosa dan ibadah itu yang perlu dilihat adalah efeknya, pengaruhnya. Maka ini sekali lagi penting karena kita kan seringkali berbuat baik lalu kita merasakan kebaikan itu sebagai prestasi diri kita. Hilang pertolongan Allah. Maka kenapa kita harus selalu alhamdulillah ala kulli hal, kita selalu beristighfar. Karena untuk mengawal itu Pak, coba habis sholat kita justru istighfar, bertasbih, bertahmid. Itu untuk mengawal bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa jahatnya kita kalau kita karunia Allah itu lalu kita akui sebagai prestasi kita. Ngaku-ngaku. Apa bedanya dengan pencuri, pencopet itu kan mengambil lalu mengakui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini karena topiknya mengenai rojak ya. Guru kita itu Prof. Nasar selalu menasihati kita. Berulang-ulang beliau itu menyampaikan bahwa kata beliau sangat terlambat orang itu menyambut Ramadan kalau di akhir Sya'ban, terlambat. Apalagi di malam pertama Ramadan baru kita menyambut. Kata beliau mestinya kita mempersiapkan diri menggelar karpet merah itu di bulan Rajab.
Terlambat Pak kita menyambut Ramadan kalau di bulan Sya'ban akhir. Maka persiapkan, karena ibadah itu Pak beda apa? Sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang butuh pemanasan, butuh latihan, butuh pembiasaan. Kenapa kita kebanyakan, ini kebanyakannya, mungkin nggak semua. Kebanyakan kita kan di bulan Ramadan itu panas-panas di awalnya. Di hari pertama semangat, sholat duhanya jalan, tahajudnya jalan, witirnya jalan, tarawihnya jalan, baca Qur'annya jalan. Itu kadang-kadang maksimal banget ya. Sehari itu bisa 3 juz, 4 juz, 5 juz. Tapi itu hanya bertahan biasa sampai 1 minggu. Begitu hari ke-10 udah mulai kendor. Apalagi udah hari-hari terakhir, udah hari ke-21. Itu kadang-kadang Pak muncul, baca Quran kayaknya susah ini, tahun depan aja lah. Gak bisa hatam. Ya, kenapa gak bisa betah, gak bisa bertahan lama semangat itu? Di antara penyebabnya sama seperti orang. Bapak kalau main futsal, olahraga, gak pemanasan, itu gak akan selesai, gak akan kuat sampai selesai permainan. Yang membuat orang bertahan adalah karena terbiasa dan ada latihannya. Nah kita karena di bulan Rajab santai, di bulan Sya'ban ya santai. Begitu malam Ramadan digaspol. Anak-anak sekarang gaspol. Akhirnya nggak sampai akhir Ramadan. Jadi sangat terlambat. Kita itu terlalu semangat di awal. Tapi di bulan-bulan awal ini, apalagi kan kita tahu Rasulullah kan bersabda, bulan Rajab itu bulan Allah. Bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan bulannya umatku, kata Rasulullah. Jadi ini 3 bulan yang berurutan, yang saling mempengaruhi Pak. Tidak bisa orang berhasil di bulan Sya'ban kalau tidak latihan di bulan Rajab, dan orang tidak akan berhasil meraih istiqomah di bulan Ramadan kalau Sya'ban dan Rajabnya ini nggak maksimal latihan. Bapak bisa menilai nanti Ramadan kayak apa ibadah kita, lihat di bulan ini. Kalau di bulan ini ya santai, ya nanti juga di sana santai juga. Sama saja. Maka sekali lagi ini bulan yang spesial karena bulan pemanasan. Nah biasanya bulan-bulan ini punya keistimewaan masing-masing. Kalau bulan Ramadan kita tahu di sana ada turun Quran, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Kalau di bulan Sya'ban ada pelaporan amal di pertengahan. Makanya pertengahan bulan Sya'ban itu bulan yang waktu yang sangat sakral karena laporan tahunan ya. Kalau oleh di pemerintahan apa itu? Rapat tahunan itu. Nah, pertengahan Sya'ban. Jadi amalan kita dalam setahun dilaporkan di pertengahan Sya'ban. Nah, di bulan ini ya bulan Isra. Nah ini juga Pak yang mengajarkan kita. Jadi bulan Rajab atau peristiwa Isra ini pesan pentingnya adalah ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan melalui Isra. Ini menunjukkan Pak bahwa ibadah yang satu ini, yaitu ibadah sholat, ini memang bukan ibadah biasa. Bukan ibadah biasa. Ini ibadah yang paling mungkin istimewa. Bisa dikatakan paling istimewa. Kenapa? Karena proses pensyariatannya aja diistimewakan oleh Allah. Allah mengundang langsung lah kira-kira Rasul. Pak, kita itu kalau mau diberi hadiah, kan gampang saja dikirim oleh bos, oleh siapa saja. Presiden mau ngasih apa dikirim. Tapi kalau kita diundang langsung lalu diberi, itu kan bukan hadiah biasa. Itu pemberian yang spesial. Kita diundang langsung. Nah ini sholat Pak, Nabi diundang langsung. Kan kamu coba ibadah sholat, ibadah puasa, itu kan pakai ayat kan cukup. Jibril turun bawa ayat kan selesai. Suruh sholat, waqimus sholat turun. Jibril bawa ayat, mau disuruh sholat. Selesai.
Tapi Allah ingin mengajarkan bahwa ibadah sholat ini bukan ibadah biasa. Ini ibadah yang istimewa. Saya nggak mau mengirim pesan. Nabi Muhammad harus langsung hadir, menerima langsung, penyerahan langsung. Maka Pak, kata para ulama-ulama tasawuf, sholat itu memang bukan ibadah bumi. Sholat itu bukan ibadah bumi. Sholat ini ibadah langit. Ibadah. Kenapa? Coba. Bapak kalau puasa apa haji itu kan bisa sambil ngobrol, bisa sambil bercanda. Bapak nggak bercanda ya nggak batal puasanya. Santai saja, dihadapi dengan santai sambil kerja. Bapak kalau puasa sambil kerja, sambil nyopir. Tapi kalau sholat nggak bisa, Pak. Sholat ini ibadah yang benar-benar melangit. Nggak boleh ada aktivitas bumi. Dalam arti nggak boleh ada aktivitas akal lahiriah yang tidak membuat kita fokus kepada Allah. Sekali kita melakukan sedikit saja batal. Nggak bisa Bapak sambil makan sholat atau sambil apapun, sambil rapat, nggak bisa. Jadi sholat ini ibadah yang benar-benar diri kita itu harus nyampe ke langit. Kalau bahasanya Pak Prof yang dikutip dalam hadis-hadis yang masyhur itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'raj Pak sebenarnya. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kenapa Nabi Muhammad naik ke langit menerima sholat? Karena ya sholat itu memang ke langit. Jadi seakan-akan Nabi Allah ngasih tahu nih, sholat nih kayak gini nih, harus naik ke langit. Ya mungkin bukan diri kita yang ke langit, tapi maksudnya kalbu kita itu harus tembus pada suasana langit. Hilang Pak suasana bumi, hilang suasana bumi. Saat sholatan kita fokus sama sekali, nggak mikirin apapun di bumi ini. Lahir batin suasana langit. Makanya kenapa Pak orang yang nggak sholat itu sebenarnya bukan persoalan dosanya karena Allah memerintahkan sholat, maka kalau nggak sholat wajib, kalau sholat dapat pahala. Kalau ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi itu bukan pembahasannya di dosanya. Masalahnya kalau kita nggak sholat, kita itu apa bedanya sama binatang yang lain yang nggak pernah melangit. Kita ini Pak makhluk spiritual. Coba, dulu kita diciptakan di surga. Kan awalnya Pak Adam itu kan di surga. Di surga itu tuh suasana langit, suasana batin. Jadi kita ini makhluk surga. Kita ini makhluk suci. Kok nggak pernah sujud, nggak pernah kena air wudhu itu gimana? Apalah ya disebut makhluk suci, nggak pernah terkena air wudhu, nggak pernah sujud, nggak pernah menutup aurat, nggak pernah menghadap kiblat. Jadi orang yang nggak sholat itu bukan masalah dosanya, tapi emang nggak layak ini disebut manusia kalau nggak sujud. Jadi nilai kita sebagai manusia ya di sini, di sholat. Makanya ini memang bukan ibadah sembarang, nggak sembarang. Dan kita bisa merasakan Pak, setelah sholat itu kan beda suasananya. Kalau mungkin habis puasa itu kan lega. Coba kalau kita habis puasa itu ya, misalnya buka puasa, biasanya kalau takjil kan apa? Es, ya, es buah, cendol kalau orang-orang Makassar. Es apa? Pokoknya yang enak, yang manis-manis dan dingin. Yang kita rasakan apa? Kan lahirnya saja, uang secara lahirnya kayak habis keluar dari penjara itu, kayak habis kehausan minum. Itu kan jarang Pak, ada sisi apa ya? Kepuasan batinnya kan jarang terasa. Ya. Tapi bandingkan dengan ibadah sholat. Begitu Bapak salam atau keluar dari masjid, itu kan kayak kita dari dunia lain. Oh, merasakan gak sih kalau pulang dari sholat itu? Itu kan suasananya lain Pak. Kita jalan itu beda dengan rasanya dengan jalan biasa. Tapi jalan ke masjid dan pulang dari masjid itu beda rasanya. Karena ada suasana langit. Ada suasana ilahi. Maka sekali lagi
Bapak kalau nggak sholat itu seakan-akan bukan manusia, hilang dari kemanusiaan yang memiliki jiwa suci dan jiwa kesurgaan. Kita ini makhluk surga sekali lagi. Maka sholat ini mi'raj, kembali kepada kampung kita yang surgawi itu. Jadi sholat adalah mi'raj. Tapi kan susah Pak jadi mi'raj itu. Biasanya kita sholat ya keliling mall ya. Sambil sholat ya sambil keliling. Kita keliling kemana, pikiran kita itu melayang kemana-mana, keliling. Di bumi saja ya. Atau kebun ragunan, atau mana kantor hati kita itu. Di tempat belanjaan. Nah kita harus latih. Saat sholat hati kita harus ke langit. Bukan keliling-keliling di bumi. Nah sebenarnya saya ingin atau kita ingin membaca isyarat-isyarat halus lah atau isyarat-isyarat dari ayat surah Al-Isra itu. Itu surah Al-Isra Pak, surat yang berbicara tentang Isra itu. Jadi kalau surah Al-Isra itu berbicara tentang Isra. Kalau Mi'rajnya itu di surah An-Najm. Dan di sana dahsyat Pak surah An-Najm yang berbicara tentang peristiwa Nabi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mulai dari surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini yang berbicara tentang peristiwa dahsyat. Jadi tadi tentang sholat ya, mohon di pesan pertamanya itu dari Isra Mi'raj adalah kita menempatkan ibadah sholat pada tempatnya. Kita memposisikan ibadah sholat pada posisinya yang sebenarnya. Apa posisinya? Ibadah yang spesial, ibadah yang melangit, kemudian ibadah yang spesial lah pokoknya. Artinya coba Pak, Allah menganggap ibadah sholat itu paling spesial dibanding ibadah yang lain. Itu Allah loh Pak. Allah yang maha pencipta menganggap ibadah sholat ini ibadah yang spesial dibanding ibadah yang lainnya. Karena Nabi langsung diundang. Begitupun Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya memposisikan sholat nomor satu. Kira-kira begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah memposisikan sholat ini sebagai aktivitas nomor satu? Nah ini bisa kita jawab masing-masing di dalam. Apakah sholat sudah kita anggap sebagai aktivitas nomor satu paling spesial dibanding seluruh aktivitas gerakan kita yang lainnya? Kalau sholat kita masih nomor dua kan ada bercanda, wah sholat itu nomor dua Pak Ustadz, nomor satu itu syahadat. Tapi kalau ibadah sholat ini kita masih ada yang lebih spesial daripada sholat, itu berarti kita nggak meniru Allah dan Rasulnya yang menganggap ibadah sholat itu ibadah yang paling spesial. Maka Pak, keseharian kita apapun yang kita lakukan, ngantor, cari nafkah, tidur, makan, jalan, ngobrol, nongkrong, apapun yang paling spesial itu adalah sholat. Sedangkan yang spesial itu yang jalan-jalan biasanya. Rekreasi kemana itu spesial itu. Tapi kalau sholatnya itu hal yang kita itu suka meremehkan Pak sholat. Nah, kenapa kita suka molor, suka nunda? Karena memang bawaan kita itu meremehkan. Biasa aja. Yang penting kan sholat. Coba. Nabi saja ke langit Pak. Sementara kita yang penting. Yang penting kan sholat. Jadi seakan-akan sholat. Yang penting sholat. Kan kayak meremehkan. Sementara Allah saja itu nggak mau mengirim. Nabi harus diserahkan langsung. Jadi kayak barang yang berharga sekali. Coba, Bapak kalau mau ngasih barang ke tetangga, barang mahal, itu kan nggak mau dititip sama anaknya. Diantar langsung kalau bisa. Karena nanti pecah, barang berharga masalah. Nah, sholat itu dianggap oleh Allah barang yang paling berharga. Maka itu pesan yang pertama dari peristiwa ini. Yang kedua, ya mungkin di waktu yang terbatas ini, kita mau lihat isyarat-isyarat dari ayat tadi.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini ayat yang dahsyat, Pak. Ayat yang berbicara Isra. Ini ayat ini saja, ayat 1 saja. Tapi ini menjadi nama, Pak. Menjadi nama. Padahal ini ada 111 ayat. Tapi menjadi namanya ayat pertama saja. Ayat kedua udah nggak berbicara tentang Isra. Ayat pertama saja. Tapi itu menjadi namanya surah itu. Artinya ya isinya isi itu di ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dengan subhanalladzi. Kata para mufassir, kalau ada ayat dimulai dengan kata subhana, maka ini pesannya 2, minimal 2. Berbeda dengan tabarok, karena tabarok itu ada nilai sendiri dan artinya sama, Pak. Subhana maha suci, tabaraka maha suci juga. Tapi kata para ulama, subhana ini lebih sakral daripada tabarok. Karena kalau Allah menjelaskan ayat dengan redaksi tabarok, maka itu akan menjelaskan sesuatu yang sangat dahsyat, yang luar biasa, tapi bisa ditafakuri, bisa direnungkan dengan akal. Jadi tabarakalladzi ja'ala as-samsa siraja, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi kalau dimulai dengan subhana, maka yang dijelaskan oleh ayat setelah subhana itu pasti perkara yang tidak rasional, perkara yang oleh akal tidak bisa dijangkau, harus dijangkau dengan iman, dengan keimanan kepada kekuasaan. Artinya sesuatu yang nggak masuk akal. Akal tuh mentok. Kalau Allah menjelaskan sesuatu diawali dengan subhan, Allah seakan-akan ini murni kekuasaan Allah. Manusia biasa nggak bisa melakukan itu. Dan yang kedua, tidak masuk akal. Akal nggak nyampe. Jadi pesan pertama bahwa yang murni bisa melakukan hanya Allah. Kalaupun Allah melibatkan Isra Mi'raj. Jadi ini pesan kehidupan bahwa kita itu nggak boleh putus asa, nggak boleh kecewa, nggak boleh pesimis. Pesan yang pertama. Nah, subhanalladzi asra. Nah, ini diperkuat dengan kata-kata asra. Asra itu ya mungkin sering kita dengarkan. Asra itu fiil, kata kerja yang mutaaddi apa dalam bahasa Arab itu. Kata kerja yang punya objek. Jadi memperjalankan, bukan berjalan. Jadi mungkin kita nggak menerima secara akal kalau kita menganggap Isra Mi'raj Nabi yang berjalan sendiri. Tapi kalau kita yakin Asra itu memperjalankan. Jadi yang memperjalankan Allah, yang aktif Allahnya. Nabi Muhammad ya diperjalankan saja, apa susahnya diperjalankan. Kita ke Sulawesi 2 jam itu nyampe itu. Karena ya kita nggak jalan sendiri. Tinggal duduk manis tok di kursi pesawat nyampe itu. Di Mekah 8 jam nyampe itu, 9 jam nyampe. Coba. Karena kita nggak jalan sendiri. Oh, ke langit kalau Allah yang memperjalankan gampang. Jadi ini mohon diingat-ingat. Kalau ada hal-hal sulit yang kita alami, yang kita hadapi dalam hidup, kalau Allah yang menolong gampang. Ya, bisa nyengir-nyengir lagi kita. Dililit hutang ada, nggak usah stres. Allah Maha Penolong. Lakukan yang kita bisa, selebihnya kita itu Pak karena terlalu mengandalkan yang kasat mata. Kita itu terlalu didikte oleh sebab akibat. Oh ya, ada sebab apa Pak? Sebab akibat. Hukum-hukum alam. Kalau ada awan hujan.
Kalau mendung mau hujan, kalau makan kenyang, kalau dipukul sakit. Jadi ada sebab akibat, dan kita itu didikte oleh hal itu. Seakan-akan penyebabnya yang itu. Seakan-akan yang menurunkan hujan awan. Seakan-akan yang membuat kita kenyang makanan, minuman. Itu kan keliru sekali. Itu kan hanya penyebab. Makanya di Imam Ghazali, Pak, di kitab Minhajul Abidin yang nanti kita baca itu, kata Imam Ghazali, Allah bisa berbuat bisababin au bi ghairi sabab. Allah bisa berbuat pakai sebab dan bisa berbuat tanpa sebab. Apa maksudnya ya? Allah bisa menurunkan hujan tanpa awan dan pakai awan. Jadi hujan mau pakai awan, mau tanpa awan, itu sama saja tetap kuasa Allah. Tapi kan kita enggak. Nanti enggak pakai awan baru subhanallah. Coba kalau ada hujan enggak ada awan, kan subhanallah. Wah, itu viral itu. Di video kan, subhanallah. Kenapa kalau pakai awan enggak subhanallah? Allah kan terserah, Allah kan maha mutlak menurunkan hujan. Pakai awan kan tetap Allah yang kuasa. Kita pulang ke rumah, Pak, nggak ada istri di rumah, nggak ada orang di rumah, tiba-tiba ada hidangan di meja makan. Kira-kira gimana reaksinya? Nggak ada siapa-siapa di rumahnya, nggak ada yang nyiapin, nggak ada bibi, nggak ada siapa. Tiba-tiba di meja makan ada hidangan. Wah, langsung difoto juga kan? Masya Allah, subhanallah. Tapi ketika ada istri yang nyiapin, lalu kita pulang ke rumah, sudah disiapkan di meja makan, kenapa nggak subhanallah? Apa bedanya? Allah bisa berbuat pakai sebab, bisa tanpa sebab. Emangnya kalau meja makan makanan yang terhidang dihidangkan oleh istri kita, emang itu bukan kuasa Allah? Jadi sebab akibat itu seakan-akan menghijab kita dari Allah. Sama, Pak, ketika lihat awan itu, nggak tahu ya, orang-orang modern itu kita tambah mundur ya, pemikiran itu tambah ecek-ecek. Melihat awan, ya. Ketika ada awan berbentuk manusia sujud, Pak, pernah ya lihat ya, awan berbentuk manusia yang sujud. Wah, itu langsung difoto, subhanallah, itu komentar-komentar subhanallah. Kenapa kalau awan nggak bentuk manusia sujud, kenapa nggak subhanallah? Kan ayat Allah juga. Ketika awan modelnya biasa, kan itu juga ayat Allah. Itu juga kuasa Allah. Kenapa nunggu berbentuk manusia sujud? Ada pohon sujud. Wah, subhanallah, pohonnya kok bisa sujud? Emang kalau nggak sujud, nggak subhanallah? Emang pohon harus sujud kayak manusia? Jadi akal kita ini, Pak, suka sekali nanti tidak masuk akal baru ke Allah. Kalau masuk akal, enggak ke Allah. Ada orang sakit, udah stroke bertahun-tahun, tiba-tiba lari. Wah,